Oke, sekarang kita masuk ke elastisitas. Apa itu elastis? Nah, oke. Ya, gue yakin lo udah terbiasa sih gunain. Wah, ini elastis, itu nggak elastis, dan seterusnya ya. Tapi sebenarnya apa sih konsep elastisitas sendiri? Elastis. Oke, gue nggak akan ngasih definisi ya, gue cuma ngasih pengertiannya aja. Jadi gini nih, jika benda itu benda ditarik atau direnggangkan, nah, eh, ketika dia ditarik atau direnggangkan, maka jika dia kembali ke keadaan semula setelah dilepas lagi, maka dia elastis gitu konsepnya ya. Jadi gimana nulisnya nih? Benda ditarik atau direnggangkan masih bisa kembali ke bentuk semula. Bentuk semula gitu. Setelah dilepaskan. Oke. Jadi cuma itu doang konsep elastis. Contoh, karet. Lo renggangkan. Oke. Nah, kayak gitu. Terus lo lepasin lagi. Dia balik lagi. Nah, itu namanya elastis ya. Nah, lawannya elastis, lawannya elastis itu apa? Plastis. Plastis. Jadi, kalau dia nggak bisa balik lagi ya namanya plastis ya. Tidak elastis atau plastis gitu. Oke. Udah cuman itu doang nih konsepnya ya. Nah, kalau gitu sekarang kita coba benda apa sih yang elastis dan benda apa yang plastis? Nah, lo bisa ngasih contoh nggak? Oke, sebenarnya nggak ada benda yang 100% elastis dan nggak ada juga benda yang 100% plastis. Nggak ada, ya. Contoh aja, misalkan lo ya di rumah punya karet gelang nggak? Coba ambil karet gelang. Oke, sekarang pada titik tertentu dia masih elastis. Coba, misalkan lo tarik gimana gitu ya. Lo tarik dikit, nanti dia balik lagi ke keadaan semula. Oke, tarik sedikit, ditarik. Kalau tariknya sedikit, dia misalkan kembali. Kalau tariknya sedang, tengah-tengah, ya, dia misalkan bisa tidak kembali lagi. Kalau tariknya kuat atau sangat kuat, dia bisa apa? Putus. Nah, jadi benda-benda itu rata-rata kayak gini. Ada kondisi di mana dia elastis, ada kondisi di mana dia plastis, ya. Plastis dia tidak kembali lagi. Nah, cuman bedanya ada benda-benda kayak karet. Kalau karet mungkin ditarik sedikit atau sedang dia masih kembali lagi. Kalau karet mungkin kayak gitu ya. Kalau benda-benda lain mungkin ditarik sedang sedang aja udah tidak kembali lagi gitu. Oke. Nah, ya udah. Nanti kita pelajarin lagi deh contoh-contohnya yang elastis, plastis dan yang pasti bagaimana menghitung elastisitas. Apa yang kita pakai untuk menghitung elastisitas. Nanti lo pelajarin, oke? Nah, sekarang kita masuk ke parameter elastisitas nih. Jadi gini, lo udah tahu kan bahwa elastis itu ya konsep gini deh, kalau benda ditariknya agak pelan, ditarik, kan lo udah tahu nih konsepnya kalau ditarik dia bisa balik lagi ya, dia masih elastis gitu ya. Ditarik sedikit. Nah, ini masih elastis, terus misalkan sedang ini bisa elastis bisa enggak ya gitu ya. Ditarik kuat gitu. Bisa jadi masih elastis gitu ya, atau kalau kuat banget, kuatnya kuat banget. Nah, baru akhirnya putus atau tidak elastis. Nih, atau tidak elastis dulu. Tidak elastis. Dia nggak balik keadaan semua dulu. Lebih kuat lagi baru putus gitu. Misalkan. Oke, nah ini lo udah tahu nih konsepnya elastisitas kayak gitu nih. Nah, tapi sekarang cara ngitungnya gimana? Angkanya gimana? Nah, ingat ya, dalam fisika itu yang terpenting itu adalah bagaimana lo bisa menyatakan besaran itu dalam angka. Dia harus bisa diukur. Oke.
Nah, parameter elastisitas atau untuk mengukur elastisitas itu pakai apa? Nah, oke, ini gue kasih tahu langsung tiga ini ya. Ada tegangan tarik atau biasanya disebut Excuse me, aja boss. You tegangan have a gitu. text message. Cuman karena tegangan itu ya konsepnya bisa macam-macam lah ya. Jadi gue nyebut tegangan tarik aja ya. Oke, ini simbolnya gini. Oke, terus ada lagi regangan. Regangan kadang-kadang disimbolin E kecil. Kadang-kadang juga pakai epsilon. Gua pakai epsilon aja ya. Nah, terus nanti ada nih gabungan dari tegangan sama regangan. Ada istilahnya modulus elastisitas. Sering juga disebut modulus Young. Kayak ini E. Nah, oke, sekarang gue bahas dua ini aja dulu. Tegangan tarik sama regangan ya. Karena modulus elastisitas nanti gabungan dari dua ini. Oke, pertama, tegangan tarik. Tegangan tarik itu ini mirip nih apa dimensi atau satuannya mirip sama apa istilahnya? Tekanan, mirip saya tekanan. Dia adalah gaya per satuan luas gitu ya. Nah, jadi kalau gitu gayanya itu ini gaya ya, F itu gaya, dia dalam Newton ya. Terus A itu adalah luas. Luas itu satuan internasionalnya apa? Meter persegi ya. Oke, jadi kalau gitu satuan dari tegangan tarik itu apa coba? Oke, Newton per meter persegi atau Newton meter pangkat min 2. Nah, sering juga pakai Pascal, PA. Ya, oke, ini satuannya nih. Oke, nah terus yang kedua itu ada regangan. Nah, regangan itu adalah delta L per L. Apa tuh? Nah, jadi gini, delta L itu adalah pertambahan panjang. Ya, satuannya jelas meter lah ya, panjang kan. Kalau L itu panjang awal. Jadi ini satuannya juga meter. Nah, karena ini satuannya meter, ini satuannya meter, dan regangan itu adalah delta L per L, berarti satuan regangan apa? Ya, dia nggak ada satuannya. Oke? Oke, jadi istilahnya dia tidak berdimensi ya. Ini regangan tanpa dimensi. Oke, nah biar lo agak jelas nih gue gambarin suatu penampang ya. Nih misalkan kawat atau apa gitu ya. Oke, kalau misalkan ditarik dengan gaya F gitu ya. Nah, untuk melihat tegangan tariknya berarti lo melihat ini gaya dibagi dengan satuan luas ini nih, luas penampangnya gitu kan. Nah, ketika ditarik nanti kan ada pertambahan panjang. Let's say gimana? Nah, misalkan gini. Nah, misalkan ada pertambahan panjang segini ya, gitu ya. Set. Nah, ini luasnya. Nah, pertambahan panjangnya ini kan, ini delta L. Panjang mula-mula mana? Nah, ini panjang mula-mula nih, gitu ya. Nah, jadi itulah yang kita hitung nih dalam elastisitas. Nah, oke, lebih detailnya lagi kita lanjutin lagi di slides berikutnya, oke? Oke, nah biar lebih jelas lagi tentang hubungan antara tegangan sama regangan, nah gue pengen lo lihat grafik ini nih. Oke, jadi yang ini itu adalah epsilon. Epsilon itu adalah regangan. Nah, yang atas ini adalah tegangan. Nah, jadi ini adalah hubungan antara regangan dan tegangan untuk tipikal apa benda-benda tertentu nih. Oke, nah lo bisa lihat di sini dia grafiknya masih mulus. Oke, ini grafiknya masih mulus nih. Nah, jadi dari poin 1 sampai poin 2 itu adalah lokasi di mana hukum Hooke berlaku. Atau masih dibilang ya nih bendanya masih elastis nih di sini gitu. Oke. Nah, ketika dari 2 ke 3, nah itu udah istilahnya
deformasi plastis ya, intinya inilah, dia udah nggak elastis lagi gitu ya. Jadi untuk elastisitasnya tuh cuma di sini doang. Di sini udah nggak elastis lagi. Sampai titik 4 nih apa nih istilahnya? Yield. Yield point artinya di mana bendanya tuh udah apa ya, rusak gitu, patah atau apalah. Ya bisa putus, bisa gimana gitu. Oke? Nah, jadi jelas lah ya bahwa hubungan antara tegangan sama regangan itu penting. Nah, sekarang perhatiin nih. Ada E di sini nih. Apa itu E? Masih ingat di awal tadi gue kasih tahu E itu apa? Iya, E itu adalah modulus elastisitas. Nah, modulus elastisitas atau modulus yang itu adalah nih, lihat kalau dari grafik lo bisa lihat dia tuh adalah mencari nilai E itu adalah delta tegangan per delta regangan sebenarnya. Cuman karena mulainya dari nol, kita bisa langsung aja bilang bahwa dia adalah tegangan per regangan gitu. Oke? Oke, ya udah segitu aja dulu. Kita lanjut lagi di modulus elastisitas nanti ya. Oke, sekarang kita masuk ke modulus elastisitas. Lo udah tau lah ya. Simbolnya apa? E. Nah, ini adalah simbol modulus elastisitas atau sering juga disebut modulus Young. Young tuh Young. Ini nama orang. Oke. Nah, modulus elastisitas rumusnya tadi adalah tegangan tarik dibagi dengan regangan. Udah gini doang. Gampang banget ya? Ya udah, berarti kalau misalnya kita mau nyari satuan dari modulus elastisitas, coba kita lihat satuan dari tegangan apa? Newton meter pangkat min 2 ya. Satuan dari regangan apa? Karena dia delta L per L, ya delta L itu adalah meter, L juga meter, dia tidak memiliki satuan. Nah, kalau gitu satuan dari modulus elastisitas atau modulus yang itu adalah ya ini dibagi ini gitu kan. Oke, ya karena ini nggak ada satuannya, berarti ini juga satuannya adalah Newton meter pangkat min 2 ya. Jadi satuan atau dimensi dari ini dan ini sama gitu ya. Oke, jadi tegangan tarik sama modulus elastisitas dimensinya sama. Oke, dan ini kadang-kadang pakai satuan Pascal juga ya. Oke. Nah, sekarang coba kita jabarkan nih. Modulus elastisitas itu adalah sama dengan tegangan dibagi regangan atau tegangan dikali dengan seperregangan gitu kan? Ya nggak? Oke, tegangan talinya itu sendiri itu adalah gaya persatuan luas. Sementara regangan itu adalah delta L per L ya. Nah, kalau dibalik kayak gini berarti ini adalah L per delta L. Nah, jadi kalau kita mau mencari modulus yang atau modulus elastisitas itu bisa dicari dari F kali L per A dikali delta L. Nah, ini rumus lengkapnya nih jadinya ya. Oke, ya cuman gue lebih suka lo ngelihat dari sini aja. Oke, karena ini gampang nih ingetnya. Ingat aja kalau misalkan ini dimensinya sama, gitu kan? Berarti nggak mungkin kebalik kayak gini, nggak mungkin. Kalau kayak gini dimensinya jadi beda dong, ya kan? Ya, biar gampang ingatnya. Pokoknya ini sama ini dimensinya sama. Ini nggak punya dimensi. Kalau nggak punya dimensi berarti ya panjang dibagi panjang kan delta L per L. Oke. Ya udah, segitu aja dulu untuk modulus elastisitas. Oke, tadi gue udah nyebutin tentang hukum Hooke nih, cuman gue belum jelasin. Nah, sekarang saatnya gue jelasin. Jadi, hukum Hooke itu bisa dinyatakan dalam persamaan matematis F sama dengan K kali delta X. Ya, ini besar gayanya itu sama dengan besar konstanta kali besar apa perubahannya, perubahan ini. Ini jadi F itu adalah gaya. Nah, ini adalah perubahan panjang. Jadi masih ada kaitannya sama apa elastisitas nih. Jadi kalau suatu benda ditarik gitu kan, set tarik sana, maka dia akan bisa bertambah nih panjangnya. Oke. Nah, misalkan ini pertambahannya nih. Nah, pertambahannya ini adalah delta X gitu ya.
Nah, tarikan tadi itu adalah gayanya F-nya gitu. Oke. Nah, cuman eh hukum Hooke ini nggak selalu berlaku. Dia hanya berlaku kalau gayanya ya nggak gede-gede banget. Masih ingat grafik yang tadi kan? Nih gue tunjukin lagi ya. Oke, ini grafik yang tadi. Nah, hukum Hooke ini hanya berlaku di mana? Di sini nih, di daerah di mana dia elastis ya. Oke, jadi kalau misalkan gayanya nggak terlalu gede ya dia bisa elastis kayak gini ya. Nah, oke. Sekarang gue mau tunjukin. Tadi kan lo udah belajar modulus elastisitas, di mana dia itu adalah uh, tegangan dibagi regangan. Tegangannya sendiri F per A. Regangannya sendiri ini delta L per L. Nah, jadi modulus elastisitas itu adalah F dibagi A dikali L dibagi delta L gitu kan. Oke, nah sekarang coba kita lihat ya. Nih E sama dengan F kali L per A kali delta L. Oke, kalau hukum Hooke gimana? F sama dengan K kali delta X. Ini adalah gaya. Di sini ada nggak gaya? Ada. Terus ada apa lagi? Ini adalah apa nih? Pertambahan panjang. Nah, untuk di sini yang pertambahan panjang yang mana? Ada juga delta L. Oh, jadi sebenarnya delta X di hukum Hooke ini itu sebenarnya adalah delta L di modulus elastisitas itu. Nah, sekarang coba kalau misalnya gue bikin rumusnya supaya bentuknya kayak gini. Ya, jadi gue bikin gini. F kali L per A kali delta L itu sama dengan E. Kemudian gue bikin F itu sama dengan ini ke sana em, E dikali A per L dikali delta L. Ya, bisa ya ngutak-ngutak rumus kayak gini ya. Nah, sekarang lihat nih, padanin sama hukum Hooke ini. F sama dengan K kali delta X. Ini udah sama, delta L sama delta X itu konsepnya sama. Ini juga sama nih, gayanya sama. Nah, berarti konstanta pada hukum Hooke itu bisa dicari dari apa? Iya, bisa dicari dari modulus elastisitas ini. Ya, modulus elastisitas dikali luas penampang dibagi apa? Dibagi panjang benda. Inilah konstanta dari apa hukum Hooke gitu ya. Oke, jadi gue ulang lagi. Jadi hukum Hooke itu adalah F sama dengan K kali delta X. Oke, ini adalah hukum Hooke. Di mana K-nya itu sendiri bisa kita cari dari modulus elastisitas dikali A luas menampang dibagi L gitu. Oke, ya udah gitu aja. Oke, kita udah belajar rangkaian paralel. Sekarang gimana kalau pegasnya kita rangkai secara seri? Gambar rangkaian seri gimana sih? Ini ya. Oke, ini pegas yang pertama, ini pegas yang kedua. Di bawahnya ada beban. Ya, ini sebut aja K1 konstantanya dan ini adalah K2. Kalau kita ingin mengganti K1 dan K2 ini menjadi dalam K aja, ya, satu pegas aja, maka bagaimana nih rumus K-nya? Oke, balik lagi ke hukum Hooke ya. Ingat hukum Hooke gimana? F sama dengan K dikalikan dengan delta X. Di sini ada F. Oke, di sini juga ada F. Oke. Nah, di sini terjadi pertambahan panjang sebesar delta X2. It's kurang jelas sini tulisannya. Delta X2 ya. Oke, di sini ada pertambahan panjang sebesar delta X1. Nah, di sini ada pertambahan panjang sebesar delta X. Kalau kita perhatikan, pertambahan panjang di sini dengan pertambahan panjang sini dan pertambahan panjang sini kira-kira hubungannya gimana? Iya, total pertambahan panjang ini delta X itu adalah penjumlahan antara pertambahan panjang di sini dengan pertambahan panjang di sini gitu kan? Delta X1 ditambah dengan delta X2. Oke. Kemudian hubungan antara gue belum tulis F-nya ya. Di sini ada F1, di sini ada F2. Hubungan antara F1, F2 sama F gimana? Coba kita perhatiin. Pegas yang ini ditarik oleh beban F yang di bawah.
pegas ini juga ditarik oleh beban F yang di bawah. Berarti kalau gitu F1 sama dengan F2 sama dengan F. Ya nggak? Oke, karena bebannya sama nih. Ya, beban pegas 1 sama beban pegas 2 ya sama-sama F. Gitu. Nah, berhubung delta X itu sama dengan delta X1 tambah delta X2, berarti kita bisa substitusi dengan hukum Hooke di sini. Ya, delta X sama dengan F per K, gitu kan? Oke, ini F per K. Yang ini gimana? F1 per K1 ditambah F2 per K2. Oke, bisa ya? Nah, sekarang berhubung F1 dan F2 itu sama ya, yang tadi ya. Ini F1, F2 sama dengan F. Berarti kalau gitu bisa kita coret dong. Maksudnya dicoret itu adalah ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan F ya. Kita bagi dengan F, ini habis. Ini kita bagi dengan F juga habis. Maksudnya habis itu adalah jadi satu ya. F dibagi F, 1. 1 per K. F1 dibagi F, jadinya 1 juga. 1 per K1. F2 dibagi F, jadinya 1 per K2. Nah, gini rumusnya. Ternyata untuk mencari K ini, rumusnya cuma gini doang. 1 per K sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Oke. Jadi misalkan ada suatu pegas nih. Taruhlah misalkan di sini K-nya sama dengan berapa ya? 20 Newton per meter. Kemudian di sini K2-nya sama dengan 80 Newton per meter. Ya. Berarti K penggantinya gimana? Oke, 1 per K sama dengan 1 per 20 tambah 1 per 80. Gitu, bisa ya? Berarti dia sama dengan kita samakan penyebutnya nih jadinya 4 per 80 ya. Ditambah 1 per 80 sama dengan 5 per 80. Ingat ini 1 per K sama dengan 5 per 80. Berarti K per 1 sama dengan 80 per 5. Yaitu adalah 16 Newton per meter. Oke, bisa ya? Nah, rumus ini juga bisa kita buat secara general. Maksudnya secara general gini, kalau misalkan rangkaian serinya ada panjang banget, K1, K2, K3 ke bawah terus ya, K2, K3, K4, K5. Ya udah rumusnya jadi gini, 1 per K sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 dan seterusnya sampai yang terakhir gitu. Oke, so itulah persamaan rangkaian pengganti pegas yang seri ya. Nah, sekarang kita masuk ke pegas yang dirangkai paralel. Oke, rangkaian paralel pegas itu kayak gimana sih? Nih, kita gambar dulu ya. Ini pegas yang satu di sini misalkan, kemudian pegas yang dua di sini. Oke, ini namanya dirangkai paralel. Seandainya ini konstantanya adalah K1 dan yang ini konstantanya adalah K2, maka berapakah konstanta pengganti? Maksudnya konstanta pengganti itu gini. Ini kita bayangin kita ganti jadi satu aja. Oke, di mana bebannya sama ya. Nah, K-nya di sini sama dengan kalau dia berapa gitu. Oke, gimana cara ngitungnya? Nah, untuk menghitung ini ya lagi-lagi kita pakai hukum Hooke. Gimana bunyinya? F sama dengan K kali delta X ini kan? Oke. Di sini F-nya sama dengan di sini. Ya. Nah, sekarang kita bisa analisis satu persatu. Di pegas yang kiri dan di pegas yang kanan. Oke. Jadi gaya yang ada di sini terdistribusi sebagian ke kiri F1 dan sebagian ke kanan. Gitu kan? Nah, kedua gaya tersebut mengakibatkan pertambahan panjang sebesar delta X. Di sini delta X1 dan di sini muncul delta X yang kedua. Oke. Ini juga sama, di sini muncul delta X ya. Nah, kalau lo perhatiin di sini ada yang sama di antara variabel-variabel ini. Apa coba yang sama? Kira-kira gaya F1 sama gaya F2 sama nggak? Belum tentu. Kita nggak tahu dia sama atau enggak ya.
Karena di sini belum jelas nih apakah F1 sama dengan F2. Tapi yang pasti delta X1 sama dengan delta X2 ya nggak? Ya, dia kan paralel kayak gini sejajar ya nggak? Ya, kalau misalkan kita tarik kayak gitu, ya yang sebelah kiri ketariknya misalkan 1 cm, yang sebelah kanan ketarik 1 cm juga. Tuh, berarti kita bisa bilang delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X. Oke? Nah, sekarang hubungan antara F1 dan F2 itu gimana? Oke, seperti yang tadi gue bilang, F1 dan F2 itu adalah hasil distribusi dari gaya ini. Berarti kita bisa bilang bahwa F itu sama dengan F1 ditambah dengan F2. Gitu. Ya. Kemudian kita bisa terapin hukum Hooke pada masing-masing gaya. Pada F, hukum Hooke-nya K kali delta X. Pada F1, ya K1 kali delta X1 gitu kan. Ini K1, ini delta X1-nya. Pada F2, ini K2 dikali delta X2. Oke. Nah, sekarang berhubung delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X, ya. Berarti ini semua bisa kita bagi dengan delta X. Yang ini kita bagi dengan delta X habis, tinggal K-nya doang. Yang ini kita bagi dengan delta X karena X1 sama dengan delta X1 sama dengan delta X ya, habis juga kan? Jadinya K1. Ini dibagi habis juga jadinya K2. Intinya sih ini bisa dicoret gitu. Karena delta X sama dengan delta X1 dan sama dengan delta X2. Nah, terakhir ini kita dapat rumus nih. Oh, ternyata rumusnya cuma gini doang. Ternyata nilai K di sini besarnya bisa dicari dengan K1 tambah K2. Udah gitu doang. Ya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita punya suatu pegas di sini, misalkan K di sini sebutlah 300 ya, 300 Newton per meter. K di sini taruhlah misalkan 150 Newton per meter. Oke, ini K1, ini K2. Berarti kita bisa mengganti ini dengan K-nya 1 aja. Ya. Dengan besar K-nya itu sama dengan 300 tambah 150, yaitu adalah 450 Newton per meter. Gitu. Bisa ya? Oke. By the way, rumus ini juga bisa kita buat secara general. Jadi kalau misalkan kita buat banyak ya pegasnya, bukan cuma 2, ada banyak sekali ke sana gitu ya. Ini paralel semua. Ini K1, ini K2, ini K3, ini K4 dan seterusnya. Maka rumusnya juga sama. K penggantinya itu adalah K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya sampai K yang terakhir. Gitu, oke? So, bisa ya untuk pegas yang disusun paralel.